banget dibanding-bandingkan dengan mbak saya. Jadi ya wajar orang tua saya lebih prioritas ke saya. Mbak Fadila sebagai adik ya dikurang-kurangi emosinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk, ayo Pinara. Ayo duduk dulu, ayo. Permisi ya. Nggih, monggo. Silakan masuk. Iya Pak. Silakan. Monggo Pinara. Baik, sebelumnya ini dengan Mbak siapa ya? Saya Mbak Sania. Saya Mbak Fadila. Adik kakak kalian ya? Iya. Iya Pak, adik Iya. kakak. Gimana kabarnya Mbak? Iya. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Baik juga. Tadi sini naik apa? Kita berdua naik ojek mobil. Naik gokar Pak tadi. Bulan Barat. Oh, gimana? Amat tetap lancar tadi. Biasanya soalnya di daerah sekitar sini itu macet banget untuk jam-jam segini. Biasanya macet Pak, tapi alhamdulillah lancar. Karena masih pagi. Masih pagi kan, jadi ya lancar Pak. Kebetulan kan rumah kita di Dinoyo sini, jadi ya biasanya kan macet. Jadi udah karena masih pagi kan. Sebelumnya saya juga akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suluhyas lah. Kalian bisa panggil dengan Pak Suluh atau Pak Suluhi atau senyamannya kalian aja. Dan di sini saya sebagai konselor kalian nanti juga akan membantu atau membimbing kalian untuk menjadi penengah. Intinya untuk menjadi penengah atas masalah kalian, dan tenang aja. Apapun yang kalian ceritakan, apapun yang kalian sampaikan kepada saya itu sifatnya rahasia, dan saya jamin kerahasiaannya. Tidak ada pihak luar yang boleh tahu selain yang ada di sini. Baik Pak, terima kasih. Oke, sebelumnya ya dari sampean masuk, dari kalian berdua masuk tadi, kok saya melihatnya kalian agak canggung. Apakah memang seperti itu atau bagaimana? Iya, kemungkinan seperti itu Pak. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita konseling ini, alangkah baiknya kita juga memulainya meminta untuk meminta kelancaran kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kalian pernah melakukan konseling? Belum Pak, kebetulan ini konseling pertama kita. Oke. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dahulu apa itu konseling dan apa aja sih yang ada di dalam konseling. Dan sebelum itu ada 3 asas yang mencakup konseling ini. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini adalah apapun yang kita bicarakan di sini, misalnya apa yang kalian ceritakan, apapun masalah kalian yang nanti akan kalian sampaikan kepada saya, ya intinya adalah apa yang kita sedang bicarakan saat ini adalah benar-benar cuma kita aja yang tahu, cuma kalian sama saya, dan sudah tidak ada dari pihak luar. Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada pihak luar yang boleh tahu tentang kegiatan inilah, masalah kalian juga. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan ini jadi kalian nanti ketika menceritakan, ketika menyampaikan tentang keluhan kalian atau masalah kalian, apapun itu, sebisa mungkin untuk memberikan keterangan yang detail, keterangan yang jelas, jadi agar nantinya saya bisa tahu
saya bisa menyarankan hal apa yang seharusnya kalian lakukan, untuk ngasih saran yang tepat lah untuk kalian. Lalu asas yang ketiga ada asas kesukarelaan, di mana kalian datang ke sini ini tanpa paksaan dari pihak manapun, dari siapapun, yang intinya kalian datang untuk konseling ini karena keinginan kalian sendiri tanpa intervensi dari pihak siapapun. Ya, Tuh. Baik, Pak. Terima insya kasih. Allah paham Pak. Oke. Ya karena juga ini adalah konseling yang pertama untuk kalian, jadi kita batasi juga waktunya 45 menit dulu ya untuk sesi konseling kali ini. Dan sebelum itu, sebelum kita langsung ke masalahnya, saya minta untuk sampean perkenalkan diri kalian lebih detail lagi, seperti namanya siapa, umur, dan anak keberapa dari berapa bersaudara. Jadi silakan. Mungkin saya yang akan perkenalan pertama. Baik, nama saya Maghfiratul Mutsania, bisa dipanggil Sania. Umur saya 20 tahun. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Saya Fadila Nurfelia, bisa dipanggil Fadila. Saya usia 19 tahun. Kebetulan saya anak kedua setelah Mbak Sani dari 4 bersaudara. Dan sekarang saya SMA, mau lulus, mau mahasiswa Pak. Baik, kalau begitu kita langsung aja ya. Dan ini siapa dulu yang mau bercerita? Saya dulu Pak. Oh baik, silakan. Jadi gini, saya ini kan sama Mbak Sani itu selalu bertolak belakang ya Pak. Gak pernah namanya akur sama sekali. Ya. Baik dari pemikirannya maupun ya sikap kita sendiri. Soalnya memang kalau misalkan di keluarga sendiri ya, Mbak Sani itu selalu diposisikan prioritas. Sedangkan kita kan berempat bersaudara ya Pak. Saya abis ini kan mau kuliah, jadi ada beberapa hal yang kayak perlu untuk saya dihadirkan seperti laptop, motor gitu. Dan itu nggak menjadi prioritas buat orang tua saya. Jangan saya kan mau mahasiswa ya Pak, mau ke siapa lagi per hari ini kalau nggak pakai laptop. Itu membuat saya kayak ya itu saya menjadi nomor 2, itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam hal kayak pembagian di rumah, itu pembagian peran di rumah itu selalu saya sendiri Pak. Karena saya di nomor 2 kan, kayak nyuci baju, nyuci piring, terus ngepel, masak, itu kegiatan semua itu ya saya yang ngelakuin. Ya maksudnya bantu orang tua, yang orang tua suruh itu saya, mbak saya enggak. Padahal posisinya kami kan sama-sama sekolah. Mbak saya walaupun kuliah dan saya SMA, tapi kan tetap aja kita punya kesibukan masing-masing. Tapi semua peran itu yang ngerjain saya. Sedangkan mbak saya ya pulang dari kampus, istirahat, makan, langsung masuk kamar, udah. Sedangkan saya kan juga perlu Pak untuk ngerjain tugas yang lainnya, belajar buat kuliah dan sebagainya, itu enggak. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya sering banget dibanding-bandingkan dengan mbak saya. Kayak dalam hal saya kan sekarang namanya pendidikan saat ini ya Pak, bingung saya mau kemana, mau IPA, IPS, mau kuliah di bagian apa. Sedangkan mbak saya kan sudah kuliah, sudah jelas. Nah itu saya sering bandingkan sama orang tua saya, kayak ya mbak kamu itu udah jurusan IPA, prodinya sudah bagus, bentar lagi kuliah bagus, kenapa kamu nggak bisa bla bla bla. Sedangkan setiap orang punya tujuan masing-masing, dan saya jadi kayak yang rendah gitu Pak. Itu. Baik, kalau dari saya sendiri menanggapi sudut pandang adik saya, kalau saya sendiri memang menurut saya seperti itu karena ekspektasi orang tua saya emang terlalu tinggi. Terus saya juga jadi contoh dari adik-adik saya. Terus saya juga jadi ya wajar orang tua saya lebih prioritas ke saya, karena nanti juga yang menggantikan menjadi tulang punggung keluarga juga saya juga yang akan membiayai adik-adik saya. Terus untuk pembagian pekerjaan di rumah itu memang saya pulang kuliah itu langsung tidur dan tidak membantu di rumah. Tapi saya juga capek di kuliah ini, juga banyak tugas dan lain-lain, belum mengerjakan tugas, deadline mepet dan lain-lain. Jadi
ya saya sudah capek pas pulang ke rumah. Terus kita juga sering bertengkar, itu jalan pikiran kita ini berbeda. Jadi dikit-dikit kalau bicara kita ngobrol, dikit-dikit langsung bertengkar lagi. Terus ketika kalian bertengkar seperti itu, ketika kalian lagi debat, ketika tengkar adu mulut atau fisik gitu, itu respon dari orang tua kalian gimana? Apakah melerai atau marahi atau bagaimana? Orang tua kita ya melerai pada saat kita bertengkar. Iya, ya ngelerai sih Pak. Tapi ngelerainya tuh dalam artian secara nggak langsung itu pasti memihaknya ke mbak saya. Contoh nih ya, contoh kayak saya lagi berantem tentang masalah peran nih, kayak gantian sih bersih-bersih, aku tadi udah nyapu, udah masak, kamu sekarang yang ngepel lah gitu, udah tak semua tak bersihin, nggak ngepel doang gitu kan. Ya gantian, aku juga ada tugas yang mau diselesaikan, soalnya cekcok kan. Mbak saya, ibu saya tuh kayak gini, udah toh nggak usah berantem, tapi kalimatnya Pak masih koma gitu. Lanjutannya ya kasihan mbak kamu, kalau misalkan bersih-bersih dia kan baru pulang sekolah, tugasnya banyak, organisasinya banyak, gini kayak itu kan nggak ngerai namanya. Kalau ngerai itu harusnya netral lah, tapi saya selalu berpihak kayak gitu. Jadi kayak akhirnya kok saya memikir kok gitu ya, kenapa saya ada nggak sih di rumah ini, kok saya nggak ada perannya sama sekali, maksudnya nggak dianggap, semua prioritas ke mbak saya. Gitu. Tadi dari cerita kalian, sebenarnya kalian itu sering banget untuk bertengkar satu sama lain. Apa setiap hari atau hampir setiap hari atau gimana? Bahkan sehari aja nggak bisa dihitung, nggak tahu berapa kali. Karena memang komunikasi antara kita berdua ini kurang bagus dan emang butuh dibenahi. Karena ya itu tadi yang saya udah bilang tadi, kita kalau ngobrol dikit-dikit tuh berantem lagi. Dan itu topik yang sering kalian jadikan untuk bahan bertengkar itu apa sih? Ya itu tadi pembagian peran itu Pak. dia. Saya sering dibandingkan pembagian peran lebih utama, komunikasinya, ya, prioritasnya ke mbak saya, itu yang menjadi saya kayak gak terima gitu Pak. Ya kalau bisa disamakan gitu loh, namanya anak, walaupun adil itu sesuai dengan porsi masing-masing, tapi ya melihat saya sendiri juga perlu Pak untuk disamaratakan. Sekedar pembagian peran aja kenapa sulit sekali tuh. Baiklah, karena kalian sendiri sebenarnya juga udah tahu ya, untuk sebenarnya apa sih yang jadi akar permasalahan dalam hubungan kalian antara adik kakak ini. Dan kalau dari saya sendiri, sarannya biasanya kepada Mbak Sani dulu sebagai kakak dan sebagai yang paling tua, kalau sebisa mungkin lah untuk mengerti perasaan adik-adiknya. Jangan terlalu egois ya, sama-sama capek, sama kalian porsinya sama. Cuma untuk masalah seperti pembagian peran di rumah itu tolong untuk lebih mengerti adik-adiknya, karena kalau terus-terusan seperti itu juga nggak baik. Lalu untuk Mbak Fadila sebagai adik ya kan, sebagai adik dikurang-kurangi emosinya, kita ditekan emosinya. Jikalau memang ada yang kurang tepat, ada yang ingin disampaikan, dikomunikasikan dengan baik. Karena menurut saya sesimpel apapun yang ingin dikomunikasikan, ketika kita komunikasinya tidak tepat, nada bicara saja tidak tepat, hanya akan menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah, tapi hanya akan memperpanjang masalah. Jadi kalau saran saya, sebelum semisal kalau Mbak Fadila ini mau untuk kakaknya membantunya untuk membersihkan rumah, misal ngepel, misal sampean sudah nyapu dan ini tinggal ngepel, bilang saja yang lebih baik, semisal kak minta tolong untuk bantu aku, minta tolong, jangan terus tolong bukan terus pelen atau ini dipel dong lantainya, enggak, tapi ngomong yang lebih baik aja lah gitu kalau menurut saya. Oke, paham ya? Paham Pak. Menurut
saya ini konseling kali ini juga nggak cukup untuk satu pertemuan saja. Nanti akan saya berikan seperti step-step saja ya, seperti Apa yang harus dilakukan? ya apa yang saran-saran untuk kalian apa yang harus dilakukan selama seminggu, dan agar saya bisa melihat progres, agar bisa melihat perubahan dari kalian. Baiklah, ini nanti saya minta kalian untuk mempraktekkan di rumah ya, seperti misalnya itu tadi, untuk komunikasi dengan lebih baik dan begitu juga saling mengerti, karena kalian juga ini statusnya sebagai adik kakak, sebagai keluarga juga. Karena kan gimana seperti apapun, bagaimanapun nanti di depan itu ketika orang tua sudah nggak ada, itu ya siapa lagi yang saling menguatkan kalau bukan kalian? Saudara. Kalau bukan saudara sendiri, siapa lagi gitu. Jadi seharusnya sebisa mungkin lah, janganlah untuk memperburuk keadaan sama saudara. Jadi itu saya sarannya, yang pertama ya ini untuk berkomunikasi yang lebih baik, seperti minta tolong atau ya bicara dengan nada yang lebih baik dan nada rendah, atau janganlah dibawa emosi. Terus minta pengertiannya juga untuk kakaknya agar lebih mengerti adik-adiknya, saling support juga tentang apapun yang akan dilakukan, entah baik adiknya atau kakaknya. Lalu ya intinya kalian komunikasinya diperbaiki untuk lebih baik lagi, itu aja sih. Baik, insya Allah saya praktekkan di rumah. Ya, insya Allah. Berarti ini bakalan ada pertemuan selanjutnya, Pak? Oh iya pasti, karena yang kita lihat dulu progres dari kalian, saya lihat dulu progres dari kalian bagaimana dalam waktu seminggu, dalam jangka waktu seminggu ini, apakah ada perubahan, apakah memunculkan progres yang baik gitu. Iya, Pak. Baik. Oke, ya udah kalau begitu untuk sesi konseling hari ini baiknya kita akhiri terlebih dahulu, dan kita akhiri dengan membaca alhamdulillahirobbilalamin. Dan sebelumnya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dari saya saat menyampaikan saran saya tadi, atau saat kalian datang, atau pokoknya ada yang tutur kata atau tutur perilaku saya yang kurang tepat untuk kalian. Saya minta maaf dan terima kasih sudah mempercayakan masalah kalian ini kepada saya untuk konseling. Dari kami juga terima kasih dan mohon maaf juga, Pak. Ya, saya juga minta maaf kalau tadi saya sedikit emosi, ya, sama mbak saya juga. Ya itulah kurang-kurang lah itu emosinya. Iya, Oke, Pak. diingat ya untuk dipraktekkan di rumah ya, nanti jangka seminggu, minggu depan nanti kalian nanti kesini lagi dan saya akan lihat progresnya dari kalian. Oke. Baik, Pak. Mungkin kami pamit undur diri dulu. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. baik. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Oke, yuk selamu. Iya, Pak. Terima kasih. Sani, terima kasih. Iya. Tunggu, duduk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Gimana? Udah sarapan belum ini tadi? Berangkat ke sini? Alhamdulillah sudah, adik saya yang masak. Adiknya tadi yang masak. Udah. Berarti udah bagi-bagi peran ya ini. Iya, Gimana? Pak. Sudah. Kalau saya kalau pagi-pagi hari kita berdua juga bagi peran. Kalau saya adik saya bagian belanja dan masak, bantu ibu masak buat makan keluarga. Terus kalau saya bagian cuci baju, jemur baju, terus sama kalau setelah itu nyapu rumah gitu. Udah membaik lah, apa saran yang saya sarankan kemarin juga sudah kalian terapkan. Iya, Pak. Ya, Kurang selama lebih sudah. gimana? Apakah kalian merasakan perbedaan sebelumnya kalian konseling ini, terus lalu setelah itu saya kasih saran untuk komunikasi yang baik dan lain-lain seperti kemarin. Ini apakah sampean merasakan perbedaan ya? Mungkin Mbak Sani.
ya kita merasakan perbedaan. Terus kita juga udah jarang bertengkar. Kalau kita ada masalah kita omongin baik-baik. Terus kita juga udah mulai sering ngobrol antara Satu keduanya. sama lain. Sama lain. Kalau dari Kalau dari saya sendiri, ya Pak, ada perubahan. Bener yang Mbak Sani bilang, kayak pembagian perannya sudah terbagi rata. Kayak saya masak, bantu ibu belanja, terus Mbak Sani yang bersih-bersih rumah, nyuci baju. Terus kayak kemarin banget, saya waktu pas pagi-pagi Mbak Sani kan kuliah. ya, Nah, Mbak Sani tuh masak dan juga nyapu. Terus habis itu sebelum kuliah, saya juga nyuci baju, terus bersih-bersih yang lainnya. Jadi terbagi rata gitu. Dan sekarang perubahan yang saya rasakan ya, kayak saya lebih fokus ngerjain tugas akhir buat sebelum masuk ke mahasiswa nanti, belajar juga lebih fokus. Terus dalam hal kayak komunikasi, terutama di lingkup keluarga itu udah berani lah Pak. Kemarin kan waktu pas gara-gara berantem kemarin, untuk berpendapat yang saya suka dan nggak suka itu sulit kemarin, sedangkan sekarang saya sudah bisa mulai untuk mengeluarkan itu. Di sekolah juga saya bisa belajar untuk lebih aktif lagi, gimana caranya di kelas sering bertanya dan sebagainya. Itu ada perubahan dari situ Pak. Dan komunikasi antara kita berdua sama orang tua juga lebih akrab sekarang. Semuanya diobrolkan dengan baik lagi tanpa emosi yang seperti Bapak ucapkan kemarin. ya, itu juga seperti yang saya harapkan. Iya. Ya udah baik juga. Saya juga mulai bisa bagi peran, gimana pas kuliah, bagaimana pas tugas kuliah, dan membagi waktu untuk tugas di rumah juga. Cuma gitu Pak, sudah ada perubahan dan kita sudah melaksanakan step by stepnya itu semua. Ya, jangan cuma pada saat seperti ini aja Iya. kalian melaksanakan, mempraktekkan, tapi juga seterusnya. Dan jangan cuma kalian, toh kalian ini juga punya adik juga toh, Iya. jika punya adik juga, nanti juga adiknya diajar untuk seperti itu, bagaimana komunikasi yang baik. Begitupun ya ke orang tua, seperti yang saya bilang tadi ya, alhamdulillah jika komunikasi sama orang tua juga lebih baik lagi. Berarti itu dipertahankan sampai seterusnya, Iya. karena ya emang ini namanya saudara juga, namanya keluarga juga. Jadi ya mau nggak mau bagaimanapun keadaannya, kalian juga harus saling support. Iya Pak. Jadi atas perkembangannya kalian setelah apa yang kalian ceritakan kemarin, sebelumnya banyak bertengkar, banyak cekcok, banyak debat dan lain-lain, dan sekarang sudah seperti ini, saya ikut bahagia, ikut senang juga, ikut bersyukur bisa ikut menyelesaikan masalah yang kalian berdua sedang alami. Iya. Oke. Ya mungkin ini sih Pak, lebih kita memberikan progres dari yang kemarin. Kita juga berterima kasih pada Bapak udah membantu kita menyelesaikan masalah ini. Cara kita membantu kita agar kita tidak sering bertengkar, kita ngobrol dengan baik dan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Iya, makasih Pak sudah mendengarkan keluh kesah kita kemarin. Ini saya lebih emosi juga, dan sekarang ada perubahan lah dari diri saya yang suka minder, diri saya yang takut untuk mengeluarkan pendapat, jadi ada perubahan. Komunikasi juga lebih baik. Terima kasih banyak Pak, dan kami nggak menyesal untuk melakukan konseling di sini. Oke. Ya sebelum itu saya juga mohon maaf dulu, karena nanti khawatirnya ada perilaku atau Enggak, Pak. tutur kata saya yang Alhamdulillah enggak. bikin sakit hati. Terus saya juga terima kasih banyak sudah kalian sudah mempercayakan hal seperti ini kepada saya juga. Ini saya terima kasih banget. Dan kalau ada apa-apa, misal nanti di depan menemukan ada apa-apa, nggak cuma di kalian aja atau dimanapun, nggak usah sungkan-sungkan untuk menghubungi saya atau main di sini. It's okay, santai aja. Iya Pak. Oke, ya udah, kalau begitu kita cukupkan ya untuk konseling kali ini. Kita cukupkan aja karena ya progres kan udah baik, tolong dipertahankan. Pesan saya cuma itu, tolong dipertahankan, dan nggak cuma kalian, tolong adik-adiknya juga seperti yang saya bilang tadi. Udah, itu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Mungkin kami pamit juga karena habis ini
mau ketemu sama orang tua, rapat musyawarah Oh di iya, rumah. baik, baik. Ya, Monggo, silakan. Pak. Oke. Pamit ya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Ya, sudah.